Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ingkang kula mulyakaken para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang mulia, Habib Husain Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Syarif Al-Hasni, Habib Abdullah Az-Zahir, bahwa Kiai Abdul Syukur Batta, Khadimul Majlis, Gus Ja'far Shadiq, pengurus takmir Masjid Baitur Rahman, lan sedanten para tokoh masyarakat hingga betul sampai kalau sebenarnya setunggal tanpa mengurangi rasa tanggung jawab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas hadis yang kelima daripada kitab Al-Wa'id An-Nawawi, yang mana di sini disebutkan Ummul Mu'minin, dari ibunya orang-orang beriman, Ummi Abdillah, yang mana Rasulullah SAW memberi julukan kepadanya dengan sebutan Ummi Abdillah. Lalu mengapa Rasulullah SAW memberikan julukan sebutan Ummi Abdillah? Ulama mengatakan sebab yang meriwayatkan hadis ini. Lalu mengapa yang meriwayatkan hadis ini dinamakan Ummi Abdillah? Ulama mengatakan sebab dia mempunyai saudari, yang mana saudarinya mempunyai anak laki-laki yang namanya Abdullah. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Terus hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ulama mengatakan, lalu mengapa Sayyidah Aisyah itu dijuluki Ummul Mu'minin? Ulama mengatakan sebab Sayyidah Aisyah ini termasuk di antara keluarga Rasulullah SAW. Semua istri Rasulullah itu dijuluki sebutan Ummul Mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6, "Wazwajuhu ummahatuhum." Dan istri-istri Rasulullah itu adalah ibu-ibunya orang yang beriman. Yang mana Sayyidah Aisyah ini adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang beliau cintai setelah Sayyidah Khadijah al-Kubra. Ulama mengatakan Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah ini ketika di Makkah. Waktu itu umurnya Sayyidah Aisyah 6 tahun. Ulama mengatakan ketika Sayyidah Khadijah istri Rasulullah SAW ini wafat, Rasulullah sangat sedih. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa kertas, yang mana kertas ini dibawa dari surga. Di dalamnya ada gambar Sayyidah Aisyah. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam." Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim salam kepadamu. Dan Allah berkata, "Inni zawwajtukal biqra alladhi yushbihu hadhihi surah bis-salam." Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya aku menikahkanmu dengan perawan yang menyerupai gambar ini di langit. Maka nikahilah ia di bumi. Kemudian Rasulullah SAW memanggil salah satu orang dari mana orang Makkah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Al-Ta'rifi fi Makkah biqra yushbihu hadhihi surah?" Apakah engkau tahu di kota Makkah ini ada perawan yang wajahnya serupa dengan di foto ini? Kemudian orang yang ditanya ini menjawab, "Nah, nggih wahai Rasulullah." Siapa dia? Bintu Abi Bakr Dusduha, putri pun sahabat Abi Bakar yang menyerupai dengan gambar itu. Kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat Abu Bakar dan
dan bertanya, Inna laka bintan tusybihu hadhihi tusamma Aisyah, apakah engkau mempunyai putri yang menyerupai foto yang ada di ini? Kemudian Abu Bakar menjawab, Ya Rasulullah, innaha saghirah la tus'alat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia masih kecil. Sayyidah Aisyah itu masih kecil. La tus'alat, tidak pantas bagimu untuk memanggil. Kemudian Rasulullah menjawab, Lau lam takum salihatan lama zawwajtuha biha. Seandainya putrimu ini tidak pantas bagimu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menikahkanmu dengannya. Kemudian waktu ditujukan langsung diadakan akad nikah. Sehingga Sayyid Abu Bakar nikahkan putri pun Sayyidah Aisyah. Bantu ibu sahabat Abu Bakar ini kuntur dan beliau. Kemudian menyuruh Sayyidah Aisyah dengan membawa satu piring atau satu nampan yang isinya kurma. Kemudian Sayyidah Abu Bakar berkata kepada Aisyah, Idhabi bihadza ila Rasulillah, pergilah engkau kepada Rasulullah, faqulilah, dan berkatalah kepadanya, Ya Rasulullah, hadzal ladzi dzakartahu li abi. Wahai Rasulullah, ini yang engkau maksud dari abiku, dari ayahku. Ingkana yusbahulat Allahul alaih. Seandainya tadi Sayyidah Aisyah ini dikengken betul wahyu dari sahabat Abu Bakar, Sayyidah Aisyah berkata, seandainya kurma tadi ini dengan cocok dengan urut, mungkin-mungkin kurma itu diberkahi. Kali sahabat Abu Bakar, Sayyidah Aisyah dipesan diwakil. Kemudian Sayyidah Aisyah ini pergi menuju rumah Rasulullah SAW dengan sangkaan ayahnya Abu Bakar ini mengingatkan Sayyidah Aisyah itu jadi namun beliau nikah di Nabi maringakan kurma. Kemudian Sayyidah Aisyah urus salam dengan Nabi Muhammad di maringakan kurma dan mengatakan apa yang dipesankan kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Qobina ya Aisyah, aku terima wahai Aisyah, Qobina, saya terima. Lalu ada ini Rasulullah SAW menarik pucuk bajunya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini, sedikitnya Sayyidah Abu Bakar, kelambi ini ditarik dari Nabi Muhammad. Dan ini Sayyidah Aisyah mungkin ngertos apa-apa, ganti sama diikat. Ngertos kasusnya dikatakan jadi ditarik. Lagi pegel. Nanti itu contohnya mau kados jenengan gada putri karo opo dari pendidikan dan ini lambi ini ditarik ya mungkin bukan apa pegel saya rasa di mana apa kok ditarik. Kemudian beliau maksud dan beliau dengan perasaan untuk panggil kali nanti. Mantu itu nyampe dalam waktu kan sahabat Abu Bakar As-Siddiq waktu dari kali jalan ditarik kelambi ini. Sayyidah Aisyah kelambi ditarik lagi ke Nabi. Kemudian sahabat Abu Bakar itu ayah Sayyidah Aisyah berkata, Ya bunayya la tadhunni bi Rasulillah al-rasul. La tadhunni bi Rasulillah al-rasul. Wahai putriku, jangan sekali-kali engkau mempunyai perasaan yang buruk kepada Rasulullah SAW. Inna Allaha qad zawwajani bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menikahkanmu dengan Nabi Muhammad. Wa inni qad zawwajtuki minhu. Dan sesungguhnya saya Abu Bakar telah menikahkanmu dengan beliau Rasulullah SAW. Setelah Sayyidah Aisyah mendengar perkataan Abu Bakar, "Fama tarihtu bi syai'in asyadda min farahi bi qawli Bakar qad zawwajtukihu." Sayyidah Aisyah berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih aku senangi kecuali perkataan ayahku Abu Bakar dengan mengatakan, aku telah menikahkan dengan Rasulullah SAW. Ngerti ternyata belum dinikahkan menjadi apa? Langsung soal.
Aku nak tahu, sama ini moro-moro wonten mantan presiden, mantan DPR, moro di Indonesia tengah, pelamar tadi di sana jauh. Betul satu, ini kaji nabi sing rapi. Saya rasa sangat senang sekali. Kemudian ulama mengatakan Sayyidah Aisyah ini adalah orang yang sholat berlebihan, sering puasa selama 1 tahun. Kemudian beliau sangat dermawan, sangat zuhud, beliau sangat berjihad, paham ilmu fikih, beliau sangat alimah, hafalannya kuat, bahasanya fusha, fasih. Waktu itu pernah sahabat Muawiyah memintanya agar memberikan surat, tujuannya untuk memberi nasihat dan jangan banyak-banyak, jangan kayak ya atau nasihat kuno di kertas usahakan. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan bin Aisyah ila Muawiyah al-Nabar, dari Aisyah untuk Muawiyah. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridwan nasi bi sahabillah," barang siapa mencari ridhonya manusia walaupun Allah murka. So kalau ini pingin oleh ridhonya manusia meskipun Gusti Allah ini murka, maksudnya nomor dikasih wakalahullahu ilan nas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan buatnya terbebani oleh manusia. Walau iltamasa billahi bisahabihi, dan barang siapa mencari ridho Allah walaupun manusia muka, kafahullahu ma'unan nas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan dia dari beban manusia. Mungkin kita sakit merasakan diambil, jadi ingin nopo ansar muka, oleh muka ke Allah, dia akan ini. Ini pasti dia akan terbebani. Kalau untuk ini, kayak itu api. Pokoknya dari api selama itu kayak api pada dua. Rasa terbebani ya. Akan tetapi seandainya seseorang kalau hanya ingin mencari ridho Allah, maka dia tidak akan terbebani oleh manusia secara betul. Sebab juga itu nanti dari Gusti Allah, dan ngomong tidak urusan. Jadi Gusti Allah juga kan terpulang. Bahkan di sebagian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana sahabat beliau menunjukkan betapa tingginya kedudukan Sayyidah Aisyah, yaitu beliau mengatakan kudu isbardi iku pada Umayyah, ambillah setengah agama kalian dari ini Umayyah. Maksudnya jadikan dari berarti tangan ngomong-ngomong sangat takut dan Sayyidah Aisyah di kaki Nabi dawuh dan para sahabat. Ini menunjukkan Allah betapa tingginya kedudukan Sayyidah Aisyah. Kemudian sahabat Abu Musa mengatakan, "Masyara'ina hadinullah, tidak ada satu hadis pun yang sulit bagi kami." Fasa'alna ana Aisyah, lalu kami bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Illa wajadna indaha bi'ilma," kecuali kami mendapatkan pengetahuan tentangnya dari Aisyah. Terus Abu Musa saja kulo ini tidak lewatan hadir kami dari kurang paham, kulo kangen Sayyidah Aisyah, pasti asal jawabannya. Kemudian Imam Zuhri mengatakan, seandainya ilmunya Sayyidah Aisyah ini dibanding dengan ilmunya semua istri Rasulullah, bahkan semua perempuan yang ada di muka bumi, maka ilmu Sayyidah Aisyah lebih tinggi. Ulama mengatakan Sayyidah Aisyah ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang berjumlah 1210 hadis. Dalam riwayat yang lain bukan 1000, akan tadi 2210 hadis. Sayyidah Aisyah diriwayatkan beliau wafat pada umur 66 tahun, dikubur di Baqiya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai beliau semua dan meridhai kita semua. Sayyidah Aisyah dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha," barang siapa yang mengada-ngada, membuat-buat
sesuatu yang tidak ada di zamannya Rasulullah SAW dan zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau disebut dengan bid'ah. Sapa wong sing gawe perkara bid'ah fi amrina hada, dalam urusan agama kami, ma laisa minhu, yang tidak ada dalam ajaran kami. Maksudnya apa? Bi angkana yunafi, yaitu dengan sekiranya bertentangan dengan syariat Islam. Wonten perkara anyar utawa mengada-ngada. Nah, tadi perkara ini bertentangan dari syariat Islam. Au laisa lahu mustanadun bi adillati syara', atau perkara tadi tidak ada sumber dalil secara syariat. Jika pada boleh, maka ditolak atau tidak dianggap. Terus takwaan ini pun nopo syariat Islam ini. Saumpami kita berarti melakukan nopo mawon diukur syariat. Kira-kira menurut syariat itu kata nopo mawon. Oleh orang, meskipun hanya sama kok di kita zaman itu tidak Muhammad tapi benar. Tapi perkara ini tentang nopo mawon syariat Islam itu. Kados mungkin tentunya kados majlisan yang tadi. Orang terpana nih, dapat mikrofon, dapat suara. Dan zaman itu Nabi Muhammad nopo mawon. Wonten suara, wonten mikrofon, wonten. Ini dinamakan bid'ah. Akan tetapi meskipun dinamakan bid'ah, kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ini bukan apa. Beda sama kami. Waduh, ya orang ini orang sorry, tapi orang kayak mungkin orang syari, orang nabi itu tadi kami tahu. Angel disebut ini, ini pun bapak ini. Ini kira apa? Di sini orang waduh kita ini cuma kerasa, ketenasan. Jadi pada akhirku syariat Islam, kira-kira orang yang berapa? Ini riwayat di Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, bukan man ahdatha, tetapi man amila amalan, barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang mana tanpa ada perintahnya dari kami, tidak ada izin dari kami, tidak ada hukum dari kami, dan sekiranya bagaimana diangkana wa ghairu mustanadi ila dari syar'i, sekiranya perkara tadi tidak bersumber dari syara', bahwa Rabbul, maka amal tadi tertolak, diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ulama mengatakan barang siapa yang mengada-ngada atau membuat gawe bid'ah muharramah, bid'ah sing haram. Jadi kata sombong bid'ah sing haram. Kalau sing anyar di zaman kita jadi betul-betul saiki ono tapi haram. Jadi kata sombong. Koyok, kayak ngomong gini. Terusin betul. Lalu terus seorang yang dia pencetus berat. Lalu terus karena ini Tuhan, maka pencetusnya ini dia akan mendapatkan dosanya. Nabi Suman Yahman Biha tidak ada. Dia akan mendapat dosanya karena mencetus yang berat dan orang-orang yang makoni saya jodoh. Dia si kamu ini, kamu saja di mana dulu? Orang si dia di mana saat ini? Tidak yang biasa. Begitu juga kalangan namun sunnah dan hasanah. Saat ini ada seseorang memulai kebaikan, kalau mengajukan maka ia mendapatkan pahala untuk dan ini ada di maulidan. Orang sih itu mau siapa mau maulidan? Tak niru, orang nggak bisa, niru di kecomboran. Mau terus walau bukan di Tuhan, maka dia mendapatkan pahala. Contoh, nggak usah ingin melok ada di maulidan. Kecomboran oleh kiriman ajaran. Itu terus apa? Wajib menjaga mendihat kita oleh kiriman ganjaran sampai di Nabi Yaman. Oleh sebab itu nopo terus ampun gampang memulai permono sing anyar sing menentang syariat Islam. Nopo akibat ini kok bisa jadi dengan oleh pahala atau tambah dosa. Kelaksan, ulama mengatakan lebih baik kita ini mengikuti salafus saleh, mengikuti ulama-ulama terdahulu. Syekh Ibrahim Al-Laghani belum mengatakan di dalam kitabnya Jawahirul Baru, "Kullu khairin ittiba'i man salaf wa kullu syarrin ittiba'i man salaf." Segala kebaikan adalah dengan cara mengikuti orang-orang terdahulu.
Sedangkan segala kerusakan adalah buatan orang-orang berpandangan. Jadi lebih saya itu melok ulama sih, gak usah melok ini aneh-aneh. Contoh mau misalnya ini, misalnya kita ramai di antara bahas asal dari beberapa hal dibahas. Kira-kira ulama terdahulu mau bahas itu, betul bahas. Mereka semuanya meyakini bahwasanya para hamba itu keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kok saya itu orang-orang itu pasti gitu. Kiai-kiai isinya, semua yang bermasalahkan masalah apa ya? Ini nasabi ya Allah, nasabi ya Allah. Di antara nomor kasus atau memilih oleh masalah, beliau ketika hamba atau lainnya. Terus saat ini orang sebagian mengatakan dirinya ulama menentang nasab akhir. Ilmu itu kecil, nggak mungkin dari. Apun kita sampai melok-melok itu, bahwa abutan berlaku mati kalau ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.